Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, baik semua. Oke, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau membantu ibu untuk memimpin doa? Silakan Agus, doanya nak. Baiklah, untuk memulai kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih Agus sudah memimpin doa kegiatan kita pagi ini. Selanjutnya, di sini sudahkah kalian melakukan hal yang baik hari ini? Sudah Bu. Coba silakan dari Agus, apa yang mau lakukan pagi? Hal baik yang saya lakukan pagi hari tadi mengantar ibu pasar. Saya lakukan pada pagi hari ini, saya berikan pakaian. Oke, kalian tadi pagi sudah melakukan hal baik ya nak. Sebelum kita lanjut, baiknya kita perkenalan dulu ya supaya lebih akrab ya. Ini dari siapa nih mau kenalan dulu? Jadi silakan. Kenalkan, nama saya Yadi dari kelas 10 3. Perkenalkan, nama saya Rian dari kelas 10 TPD 1. Sebelumnya yaitu Yadi dari kelas 10 TPD 3. Perkenalkan, nama saya Soleh dari kelas 10 TPS 1. Dan yang pertama Yadi dari kelas TKJ 3 dan Rian dari kelas TKJ 1. Kenalkan, nama saya Dana. Kelas 10 TKJ 3, yang kedua Rian dari kelas 10 TKJ 3, yang ketiga Saleh dari kelas 10 TPSM 1, yang keempat Jana dari kelas 10 TKJ 4, dan yang kelima Andini dari kelas 10 TKJ 3. Oke, terima kasih ya anak-anak. Hebat sekali ya si Agus bisa melakukan semua bagaimana kemudian dari awal. Boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya ada yang tahu tidak apa bagian dari konseling kelompok? Oke, jadi menjelaskan ya, jadi konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling untuk menuntaskan masalah pribadi kalian sebagai anggota kelompok supaya kalian dapat mengambil keputusan melalui dinamika kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk membantu kalian mengentaskan membantu anggota kelompok untuk mengentaskan masalah pribadi dan dapat membangun rasa percaya diri ya. Itulah tujuannya ya anak. Kemudian di dalam konseling kelompok juga ada asas. Pertama, keserasian, kesukarelaan, keterbukaan, ketertiban dan kekinian. Kemudian di sini dalam konseling kelompok ini diharapkan kita semua itu dapat menjaga dan menjaga kerahasiaan dari permasalahan-permasalahan yang kita akan bahas di dalam kelompok ini agar orang lain tidak mengetahui apa permasalahan yang kita bahas dalam konseling kelompok ini. Jadi cukup kita sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok saja yang mengetahui permasalahan yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Intinya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Selanjutnya masalah kasus kekinian. Jadi masalah yang kita bahas itu masalah yang sekarang ya, bukan yang lalu ya. Kemudian ibu harapkan juga kalian itu dapat aktif dalam diskusi kelompok ini ya, dalam konseling kelompok ini. Kalian, kalian ya. Kemudian waktu 40 menit apakah cukup? Oke, kita sepakati ya waktu yang akan kita
kerahasiaan dari permasalahan yang kita bahas. Jangan disebarluaskan, cukup kita saja ya yang tahu. Oke, selanjutnya kalian itu ibu dapat menunjukkan pendapat dan perasaan kalian secara diri terbuka ya. Takut, tidak berani ya. Selanjutnya, sebetulnya kalian itu terjawab semua ya. Kita melakukan icebreaking dulu ya. Oke, kalian ikutin ibu ya. Tangan kalian dibuka. Nanti kalau disusun dengan namanya seperti ini. Oke, jadi kalau yang bilang up, yang bawah naik ke atas. Kalau yang bilang low, yang turun ke bawah. Kalau yang bilang bom, yang atas muncul ke bawah. Yang lain silakan coba ditarik tangannya ya. Oke, semua ya. Up, 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 low, low, up, low, up, up, low, up, 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 low, up, bom. Iya. Baru kali kali. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi icebreaking tadi untuk melatih kalian konsentrasi ya. Ini kita akan memasuki dapurnya ya. Ibu kemarin sudah membagikan APD melalui Google Form yang sudah kalian isi. Nah, di sana banyak sekali terdapat permasalahan tentang kurangnya rasa percaya diri. Nah, jadi di sini permasalahan dan konseling kelompok itu permasalahan yang sama, yaitu bukan tentang masalah kurangnya rasa percaya diri. Kemudian di sini kalian bisa contohkan ya. Contohnya ada seorang siswa yang memiliki rasa kurang percaya diri karena takut tampil di kelas, dingin, tidak disuruh guru untuk menjawab soal. Nah, kemudian silakan kalian ungkapkan apa masalah yang kalian alami persatu. Coba contoh tujuan. Bu, silakan. Masalah yang saya alami yaitu merasa resah dan malu ketika berbicara di hadapan orang banyak. Oke, selanjutnya Soleh, silakan. Masalah yang saya rasakan yaitu kurangnya merasa malu dan kurang bersemangat. Selanjutnya Andini. Masalah yang saya rasakan yaitu takut berbicara di depan kelas dan masih Oke, selanjutnya Yadi. Masalah yang saya rasakan merasa tidak memiliki kemampuan. Oke, Ria. Untuk masalah yang saya hadapi yaitu kurang aktif dalam belajar. Masalah itu aktif belajar ya. Kemudian Jana silakan. Masalah yang saya hadapi adalah masalah dan kurang semangat. Oke, merasa lelah dan kurang semangat ya Jana. Oke, kita sepakati dari anggota kelompok lainnya kita sepakati masalah siapa yang akan kita bahas. Bu, untuk masalah yang kita bahas yaitu masalah menurut saya masalah dari Andi. Kenapa? Karena menurut saya masalah dari Andi ini yaitu takut untuk tampil ke depan dan merasa cemas yang berlebihan itu mencakup keseluruhan masalah yang kami alami. Jadi ketika kita membahas masalah dari Andi ini, maka keseluruhan dari masalah ini akan ikut serta dalam mempercayakan diri. Seperti itu, Bu. Oke. Tenang, Bu. Masalah yang harus diselesaikan itu masalah ini tentang rasa cemas yang berlebihan ketika tampil di depan orang banyak. Itu mencakup banyak orang yang merasa kurang percaya diri. Oke, jadi kita sepakati ya. Jadi masalah yang paling harus segera diselesaikan itu masalah ini yang paling urgent ya. Jadi kita sepakati ya masalah Andini ya yang kita bahas dalam konseling kelompok ini. Andini di sini mengharapkan Andini dapat mengungkapkan masalah Andini yang saja, jangan sampai ada yang ditutupi, yang dirahasiakan, dapat diungkapkan saja ya di forum kelas
konseling kelompok ini ya. Nah, kemudian Andini, silakan Andini ucapkan apa masalah yang Andini alami seperti itu. Silakan Andini. Saya merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas. Itu dikarenakan saya merasa ragu kepada diri saya sendiri. Saya juga takut ketika saya salah bicara, maka saya akan diejek atau dicemooh oleh teman saya ketika berpapasan bicara. Saya juga ragu terhadap diri saya sendiri. Saya sering kehilangan rasa kepercayaan diri saya, padahal saya tahu bahwa saya bisa, tapi entah mengapa Rasa cemas yang berlebihan. Oke, itu ya Andini ya masalahnya. Jadi silakan teman-teman anggota kelompok yang lain dan Andini silakan. Oke, aku boleh. Boleh. Kemudian silakan. Apa sih penyebab dari permasalahan Andini sehingga Andini merasa takut tampil ke depan dan merasa cemas yang berlebihan? itu disebabkan adanya keraguan dengan diri saya sendiri. Juga saya sering diejek teman saya, itu juga menyebabkan saya kadang kehilangan rasa kepercayaan diri saya, membuat saya cemas tentang apa yang akan terjadi. Juga sering membuat saya kehilangan rasa kepercayaan diri saya sendiri. Berarti Andini ini merasa tidak percaya diri walaupun Andini itu sendiri memiliki potensi untuk melakukan hal itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rian. Silakan Andi, dulu silakan. Apa sih dampak yang Andini rasakan ketika tidak berani untuk tampil ke depan dan kurangnya rasa percaya diri pada diri Andini? Saya berdampak pada diri saya adalah saya sering merasa was-was, saya sering keringat dingin ketika berbicara di depan kelas. Hal itu membuat saya menjadi gugup, juga terkadang terbata-bata dalam menyampaikan suatu hal. Juga saya sering merasa cemas dengan diri saya. Berarti dampak yang dirasakan Andini itu merasa cemas, ragu-ragu yang membuat Andini tidak berani tampil di depan orang banyak. Ya, saya sering kehilangan kepercayaan diri. Maya silakan. Soleh silakan bertanya kepada Andini. Sudah sejak kapan Andini kehilangan kepercayaan diri? Saya sering kehilangan kepercayaan diri saya itu sudah lama. Hal itu disebabkan oleh orang-orang di sekitar saya yang terkadang memang sering mengejek saya. Saya juga jadi merasa takut akan hal yang akan terjadi di masa depan. Oke, terima kasih Soleh. Silakan siapa lagi nak? Udah ya, baiklah. Jadi itulah ya pertanyaan dari ini tentang permasalahan ini. Sekarang Ibu akan memberikan satu pertanyaan tentang atau bisa dikatakan self help ya. Di sini pertanyaannya kalian semua mengisi nanti ya. Kalian semua menjawab nanti apa yang itu pertanyaan yang itu sampaikan. Baik, saya paham bahwa masalah saya muncul karena adanya pikiran irasional. Ulangi ya, saya paham bahwa masalah saya muncul karena adanya pikiran irasional. Coba silakan Andini. Karena ada pikiran irasional tersebut, saya menjadi takut untuk melakukan hal yang saya bisa, dan saya tahu saya bisa akan hal tersebut. Kadang teman saya juga sering mengejek saya, hal itu menimbulkan pikiran irasional yang tidak baik bagi diri saya sendiri, juga sering berdampak negatif pada diri saya sendiri. Hal itu membuat saya kehilangan kepercayaan diri, juga menimbulkan rasa cemas dan was-was pada diri saya sendiri. Saya sering merasa keringat dingin, padahal saya sudah siap akan hal tersebut. Oke, Dini, itulah ya. Kalian sudah menjawab pertanyaan diriku. Boleh katakan buat kalian. Nah, kemudian di sini anggota kelompok lainnya boleh memberikan saran untuk permasalahan yang Andini alami. Silakan. Kalian. Saran untuk Andini, untuk permasalahan dari Andini itu sendiri yaitu takut tampil ke depan dan merasa cemas yang berlebihan. Jadi
dari sekian banyak dampak yang Andini alami, menurut saya Andini harus percaya diri dan yakin terhadap diri Andini sendiri. Kalau Andini sudah percaya diri dan yakin terhadap diri Andini sendiri, maka hal yang negatif ataupun cemas yang berlebihan, keringat dingin dan lain sebagainya itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kunci dari itu saran saya yaitu Andini harus percaya diri dan yakin terhadap diri Andini sendiri, karena Andini pasti bisa dan Andini itu sendiri seperti yang Andini bilang, Andini memiliki potensi dan Andini bisa untuk melakukan hal itu. Jadi Andini harus yakin dan percaya diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Rian. Ada yang lain? Siapa dulu nih? Soleh atau Agus? Silakan Agus. Benar sekali pendapat apa yang dikatakan oleh dari Rian tadi. Sedikit tambahan, saran untuk Andini itu lebih berani lagi tampil ke depan. Kita harus membiasakan diri kita untuk berani tampil ke depan. Ulah bisa karena terbiasa. Jadi biasakan dahulu apapun itu harus dilalui. Jadi ketika Andini sudah terbiasa untuk tampil ke depan, maka rasa-rasa cemas itu akan hilang sendirinya. Oke, terima kasih Agus. Ada yang lain? Silakan Soleh. Saran saya untuk Andini untuk meningkatkan rasa percaya. Selanjutnya ini kita itu ya dari penyampaian masalah-masalah ini tadi. Nah, pemikiran Andini itu belum tentu terjadi ya. Jadi hal yang Andini pikirkan itu kan belum terjadi. Jadi Andini jangan pikiran ya. Kemudian apakah ada hal yang harus Andini rubah? Hal yang ingin saya rubah itu adalah saya ragu akan diri saya sendiri, juga saya ingin menghilangkan rasa cemas yang sering saya alami ketika saya hendak berbicara di depan umum. Saya juga ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri saya terhadap diri saya sendiri dan percaya bahwa saya bisa melakukan hal tersebut. Oke, ya benar sekali ya ini ya. Kemudian di sini ada satu lagi ya. Keyakinan rasional yang kalian atau khususnya ini ya setelah mengikuti konseling kelompok ini apa ini? Keyakinan rasional yang saya dapatkan, saya ingin mencoba untuk lebih percaya diri lagi, juga ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri untuk bisa tampil di depan banyak orang agar bisa membuktikan bahwa kita bisa. Karena tidak semua hal yang saya lakukan itu disukai oleh banyak orang. Pasti mereka akan ada mencemooh kita atau mengingat kita ketika berpapasan dengan kita, karena mereka tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Terlebih lagi jika kita bagus dalam melakukan tampilan, mereka tidak senang karena mereka terkadang iri atau sirik kepada kita. Jadi hal yang saya dapatkan atau pikiran rasional yang saya dapatkan adalah saya ingin menghilangkan semua rasa cemas saya, ketidakpercayaan diri saya ingin lebih percaya diri, menghilangkan keraguan terhadap diri saya ingin percaya bahwa saya bisa melakukan hal tersebut. Oke, kemudian setelah mengetahui pemikiran irasional, kita ini berubah rasa percaya diri tersebut. Saya ingin merubah hal tersebut karena hal tersebut berdampak negatif pada saya. Jika saya bisa merubah hal tersebut, saya yakin bahwa kedepannya diri saya bisa untuk lebih baik lagi. Kemudian apakah Andini senang ketika ingin merubah rasa percaya diri tersebut? Saya sangat senang ketika saya bisa merubah hal tersebut dan hal itu akan benar-benar berdampak positif kepada saya. Anggota kelompok yang lainnya silakan berpendapat tentang pemikiran rasional. Saya Bu. Benar sekali apa yang dibicarakan atau dikatakan oleh Andini, bahwa ketika kita percaya diri maka kita akan mendapatkan apa yang kita dapatkan dan hal itu akan berdampak baik atau positif bagi diri kita. Jadi kita tuh harus percaya diri dan akan yakin terhadap diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Dan kepercayaan diri itu harus kita dapatkan dengan nilai semangat yang tinggi, dan itu juga membutuhkan motivasi yang bagus. Jadi untuk Andini, saya sarankan Andini harus lebih semangat lagi, dan saya salut dengan Andini, semoga bisa melewati hal tersebut. Silakan yang lain. Terus silakan. Tambahan dengan sekali apa yang dikatakan Andini dan juga Rian tadi. Tambahannya
rasa pikiran irasional kita untuk memikirkan apa yang baik-baik saja. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa seperti orang yang bisa tampil di depan banyak orang. Jadi kita harus lebih berani lagi. Oke, terima kasih ya Agus atas pendapatnya. Kemudian hal-hal yang positif supaya kita lebih percaya diri. Oke, terima kasih Jana. Oke, Andi dari masukan dari teman-teman tadi, pendapat-pendapatnya tadi, Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesabarannya. Menurut saya semua saran yang diberikan oleh teman-teman sekalian itu akan berdampak positif bagi saya. Tapi saya akan menjalankan saran dari Rian karena hal itu akan berdampak sangat positif bagi saya. Saya akan menumbuhkan rasa percaya diri terhadap diri saya sendiri. Saya akan membangkitkan semangat diri saya sendiri. Juga tidak akan meragukan diri saya sendiri. Saya akan percaya bahwa saya bisa jika saya memang benar ingin melakukan hal tersebut. Saya yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. oke, apakah Andi akan menjalani semua saran-saran dari teman tadi? Ya, saya akan menjalani semuanya karena hal tersebut memang benar-benar berdampak positif. Saya akan menjalaninya sebisa mungkin dan saya harap perubahan saya itu memang berdampak positif bagi orang sekitar saya juga berdampak baik. Maksud saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian atas sarannya yang diberikan. Saya benar-benar merasa akan ada perubahan yang terjadi pada diri saya yang mengarah pada kebaikan. Oke, selanjutnya di sini ya yang ini sudah ini ya menemukan rasa percaya diri ya. Saya yakin. Iya, yakin. Dia bahkan memberikan pertanyaan lagi tentang salah kata ya. Perilaku yang ingin dirubah itu apa saja? Ini ada beberapa perilaku yang ingin saya ubah. Terutama ketika saya meragukan diri saya sendiri. Saya benar-benar ingin menghilangkan hal tersebut dikarenakan hal tersebut tidak baik bagi saya. Jika berdampak negatif bagi orang di sekitar saya yang sudah mempercayakan hal tersebut kepada saya. Mereka sudah memberikan kepercayaan kepada saya, tetapi saya malah mengecewakan mereka. Hal tersebut memang benar-benar tidak baik. Oke, selanjutnya yang lain anggota kelompok lainnya boleh perilaku apa yang terlibat Agus dulu ya. Agus. Perilaku yang akan kita ubah, perilaku yang akan saya ubah yaitu lebih berani dan lebih percaya diri lagi untuk tampil ke depan, untuk berbicara dengan orang banyak. Itu harus menghilangkan pikiran irasional dan memikirkan percaya kepada diri kita bahwa kita itu mampu untuk melakukan hal tersebut. Oke, terima kasih Agus. Dia ada lagi yang ingin menyimpulkan. Saya Bu. Silakan Rian. Kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini, mungkin seperti yang kita tahu bahwa kepercayaan diri itu sangat penting. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting. Jadi kita harus tanamkan terhadap diri kita harus yakin terhadap diri kita bahwa kepercayaan diri itu sangat penting. Untuk pembelajaran kita hari ini memang sangat luas, tapi untuk mencakup suatu masalah kita ini, kita harus lebih ke percaya diri agar kita lebih semangat dan menghilangkan rasa cemas, gugup dan keringat dingin seperti yang dikatakan Ani tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih Rian. Jadi itulah ya kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap pengakhiran. Jadi kita yang ingin memberikan pesan dan pesan. Silakan Agus. Kesan yang kita ambil ini sangat seru dan juga asik. Kita bisa bertukar pikiran untuk memecahkan suatu masalah yang kita hadapi. Dan saran-saran dari teman-teman itu sangat membantu teman kita untuk memecahkan masalah. Pesannya itu kita harus lebih percaya diri dan juga berani tampil ke depan. Kita harus menghiraukan apa kata orang lain dan mencemoohkan kita. Kita harus menjadikan itu sebuah motivasi untuk
kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Agus. Silakan Andini untuk menyampaikan pesan-pesannya. Pesan dan pesan saya. Pesan. Ini sangat berkesan bagi saya karena bimbingan konseling kelompok ini sangat berdampak positif bagi saya. Hal ini membuat saya menjadi lebih percaya diri. Membuat saya menghilangkan keraguan yang ada pada diri saya sendiri dan membuat saya ingin mencoba banyak hal karena hal tersebut akan berdampak positif bagi saya. Kepercayaan diri saya akan makin meningkat jika saya percaya bahwa saya bisa untuk melakukan hal tersebut. Dan pesan saya untuk teman-teman sekalian yang mempunyai masalah sama seperti saya, menurut saya sebaiknya kalian itu lebih percaya diri saja kepada diri kalian sendiri dan percaya bahwa kalian bisa untuk melakukan hal tersebut. Bersemangatlah untuk menjalani kehidupan karena dunia ini kejam tapi juga indah. Kalian akan bisa menemukan hal-hal yang menarik perhatian kalian dan membuat kalian ingin mencoba hal tersebut. Dan hal tersebut akan berdampak positif bagi kalian dan akan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Intinya, jangan sampai kalian kehilangan kepercayaan diri kalian karena hal tersebut akan berdampak negatif jika kalian sampai kehilangan kepercayaan diri. Oke, terima kasih Andini sudah menyampaikan pesan-pesan. Boleh tekan untuk kalian semua. Oke nak, baiklah. Di sini Ibu bahas semua anggota kelompok khusus Andini sepertinya sudah memahami dan mendapatkan solusi dari konseling kelompok yang sudah kita lakukan. Jadi nak, hal yang kalian pikirkan yang negatif atau pikir di atas tersebut. Selanjutnya di sini kita akan bertemu lagi. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya masih bahas masalah yang sama ya, kelompok materi perannya percaya diri. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, terima kasih kepada kalian semua sudah berpartisipasi aktif serta memberikan solusi dan masukan serta mengungkapkan permasalahan kalian dalam konseling kelompok ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita buka dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Silakan siapa yang mau membantu Ibu untuk berdoa? Silakan Soleh. Baiklah, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok pada siang hari ini, baiknya kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Soleh sudah berdoa. Baiklah anak, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam